Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 8 Balikpapan Barat. Di sini kami dari kelas 11-1 kelompok kinestetik. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila. Nama saya Salsabila Baja. Nama saya Nisa Novelia. Nama saya Febriana Rianti. Nama saya Aulia Fadila Ramawati. Dan nama saya Marisa Jevina. Hormon reproduksi zat kimia yang penting untuk fungsi sistem reproduksi, termasuk dalam kerja organ seksual dan pembuahan. Apa sih fungsi dari contoh-contoh hormon reproduksi? Yang pertama ada hormon FSH yang disuntikan berfungsi untuk menstimulasi ovarium agar banyak folikel yang berkembang. Selanjutnya ada hormon LH yang berfungsi sebagai mengatur sistem reproduksi pria dan wanita ketika memasuki masa pubertas. Yang terakhir ada hormon estrogen, berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, menunjang kehamilan yang sehat, hingga membantu menjaga kesehatan jantung. Masa pubertas ialah masa perkembangan dan perubahan fisik, fisiologis, dan kematangan seksual pada masa remaja. Biasanya terjadi pada usia 11 atau 12 tahun hingga 15 sampai 16 tahun pada remaja laki-laki atau perempuan. Ciri-ciri pubertas pada perempuan: yang pertama, mengalami fase menstruasi; yang kedua, suara melengking; yang ketiga, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak dan sekitar kemaluan; yang keempat, payudara dan pinggul semakin membesar. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki: yang pertama, mengalami fase mimpi basah; yang kedua, perubahan fisik yaitu dada, bidang, dan bahu melebar; yang ketiga, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan; 4, tumbuhnya jakun; yang kelima, suara makin member. Teman-teman, kalian tahu nggak sih organ reproduksi itu apa aja? Berikut penjelasannya. Organ reproduksi adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dengan tujuan berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Alat reproduksi wanita terdiri atas ovarium. Ovarium adalah organ wanita yang berbentuk oval yang dimana terletak di antara dua sisi rahim, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan hormon dan sel telur. Rahim adalah organ wanita yang berongga besar yang terlihat seperti buah pir, yang dimana memiliki 3 lapisan, yaitu perimetrium lapisan luar yang untuk melindungi rahim, miometrium lapisan otot yang akan merenggang dan berkontraksi, dan endometrium lapisan terdalam yang akan melurus selama menstruasi. Serviks adalah bagian terbawah dari rahim yang akan menghubungkan dengan vagina dan rahim. Fundus adalah organ berongga yang terhubung dengan tuba falopi. Tuba falopi adalah organ yang terletak di antara ovarium, yang dimana berfungsi untuk menyimpan sel telur yang belum dibuahi, serta menjadi tempat pertama kalinya sel telur dan sel sperma yang bertemu untuk dibuahi. Vagina adalah organ yang berongga dan berotot yang terhubung dengan leher rahim atau yang disebut serviks. Penis pada pria memiliki fungsi yang sama seperti vagina pada wanita. Saat menerima rangsangan seksual, penis bisa membesar dan mengeras atau proses ereksi. Proses ini membantu mengeluarkan sperma atau disebut juga dengan ejakulasi. Organ reproduksi ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. Akar atau radix. Bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar panggul akar penis memiliki 3 jaringan ereksi dan 2 otot, yakni ichthyocavernosus dan bulbus spongiosus.
Yang kedua ada batang atau korpus. Batang penis merupakan bagian penghubung akar dan kepala penis. Korpus terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, yaitu 2 buah corpora cavernosa dan sebuah korpus spongiosum. Yang ketiga adalah kepala atau glans. Kepala adalah bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Saluran ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air. Pada masa pubertas anak remaja perempuan terjadi proses menstruasi. Berikut penjelasannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluru keluar dari vagina. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda. Gangguan kelainan pada penyakit organ reproduksi. 1. Sifilis. Sifilis adalah infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai dari sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum atau mulut. Yang kedua ada gonorrea. Gonorrea atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhea atau gonococcus yang terbilang sangat menular. 3. Ada infertilitas. Infertilitas adalah masalah pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh pasangan yang sulit memiliki keturunan. Apabila Anda dan pasangan sudah sering rutin berhubungan namun tetapi belum berhasil, maka kondisi ini dapat diwaspadai sebagai gejala infertilitas. Gangguan menstruasi kelainan ini sangat bervariasi, mulai dari perdarahan atau terlalu sedikit, nyeri hebat atau kacaunya menstruasi, bahkan tidak haid sama sekali. Pada wanita yang sehat, siklus menstruasi akan berlangsung normal atau berhenti dalam waktu yang hampir sama setiap bulannya. Proses kehamilan terjadi apabila remaja tidak mengalami menstruasi. Berikut penjelasan proses kehamilannya. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu, yaitu terbagi dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama 0 sampai 13 minggu. Struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang, kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir mulai selama periode ini. Trimester kedua 14 sampai 26 minggu, fase perkembangan dan pertumbuhan janin. Trimester ketiga 27 sampai 40 minggu, fase maturasi atau kematangan organ dan pertumbuhan janin. Proses kehamilan ada 3. Yang pertama ada pembuahan dan konsepsi. Yang kedua ada nidasi atau implantasi. Yang ketiga ada plasenta. Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, apa sih pembuahan dan konsepsi itu? Pembuahan dan konsepsi adalah keberhasilan bergabungnya sel telur dan sperma. Proses ini bisa terjadi dalam hitungan jam hingga hari setelah melakukan hubungan seksual. Kedua, nidasi atau implantasi. Nidasi atau implantasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi pada stadium blatokista. Umumnya nidasi ini terjadi di dinding depan atau belakang uterus, dekat pada fundus uteri. Dan yang ketiga, ada pertumbuhan plasenta. Selanjutnya ada pertumbuhan plasenta. Pertumbuhan plasenta adalah organ yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan.